Sebetulnya ya, kita langsung wisata ke Shanghai, Hongkong. ini sebetulnya kan Dewi Tim Peraya pecah belah itu juga terjadi di klaster kita kan, iya kan? Semua orang bilang RRT pecah-pecah, enggak. Berarti jangan tanggung-tanggung ya Bang Rismon ya. Katanya banjir. Persoalannya cuma macet aja. Berarti jangan tanggung-tanggung Bang Rismon ya. Kalau nerima sogokan berapa 100 miliar dibagi ke seluruh rakyat Indonesia Kecil. palingan beli permen ya. Iya. Oh, oke. Tapi pecah juga Pak Rismon, pecah kongsi sama si Egi. Egi. Enggak salah Bang Jane, saya nggak pernah merasa punya kongsi apapun sama dia kok. Jadi kita nggak ada pecah kongsi ah. Klaster 2. Kalau itu dibikin sama siapa bukan itu? Sama si Egi. Itu kepolisian yang bikin. Kan polisi. Jadi bukan kita nggak pernah kongsi-kongsian. Kita letak 15 April 2025 aja sendiri-sendiri kok. Sedikit ya masalah laporan Polda itu. Tolong cepat klarifikasi itu. Banyak isu beredar. Katanya saling rangkul, berpelukan. Ternyata editan itu. Teletabis dong. Nah, terus katanya ada minta maaf. Kalau yang rangkul dan minta maaf itu dikatakan oleh Rahmat, saudara Rahmat dari Demokrat palsu itu. Demokrat palsu. Rejo. Ya, pada saat wawancara Zoom saya di sebuah stasiun TV, saudara Rahmat mengatakan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis minta maaf dan berpelukan dan mendoakan Pak Jokowi CBM, cerdas berani militan. Oh kalau itu benar. Kalau itu dia memang ngomong gitu di video yang mana? Oh kalau CBM di rumahnya Bang Egy. Berarti di rumah Jokowi nggak bicara tentang CBM. Cerdas berani militan. Terus Cuma katanya mendoakan. ya. Ya aku bilang minta maaf sih itu yang aku bilang pengacaranya Oh, Pak ya. Egi minta maaf. Di samping isu tentang berkoper-koper itu, ya berpuluh-puluh ratus juta itu, Isu ya, tolong isu. juga ya isu itu, klarifikasi juga keberadaan penyidik dan atasannya. Penyidik Polda Metro Jaya, saya tahu sih inisialnya, tapi mending saya nggak tahu. Nggak usah lah. Nggak usah. Inisial, itu kan keterangan dari Bang Egy. Dan atasannya kalian berada di tempat yang sama dan waktu yang sama di Jalan Kutai Utara. Ya, di sumber. Itu benar atau tidak? Itu perlu diklarifikasi. Karena sedikit ya Bang Rismon ya. Karena kan dari keterangan Kompol Syarif ajudannya Pak Jokowi tidak ada itu. Tidak ada dua polisi yang ikut ke dalam. Dia tidak menyebutkan, tapi yang disebutkan hanya relawan Rejo itu saja 2 orang. Siapa namanya tadi? Saya lupa. Rahmat sama Dam Rizal ya. Ya agak sulit namanya. Nah, tetapi Bang Egy mengatakan dia ke dalam itu untuk menanyakan kejelasan perkara, terutama perkara yang di Bareskrim, ya kan? Ini kan jadinya saling lapor gitu loh. Jadi 2 polisi ini menemani ke dalam untuk tujuan itu. Tapi kan disebutkan ada polisi, penyidik, kalau spesifiknya nanti lah ya. Nggak usah kita sebut. Dan atasannya membersamai mereka di Solo. Apakah benar ketika saya zoom dengan saudara Rahmat dari Rejo atau Demokrat palsu itu, ya, dia menyangkal bahwa dia mengatakan dia baru dengar itu tentang itu katanya. Nah, tapi kan kita dari gestur bisa lah menilai lain kan. Ya. Oleh karena itu harus diklarifikasi Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis. Kok lama sekali? Katanya dalam 7 hari dalam posisi tidak mau bicara. Atau sedang menyusun konteks video ini pidato. Oh, ya. Kan kalau benar jangan kami yang diserang. Ya, kalau memang apa yang terjadi di Jalan Kutai Utara Solo itu tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh saudara Rahmat yang sekarang sudah dikutip oleh sejumlah media di mana-mana berangkulan minta maaf, mendoakan dan lainnya, bantah mereka. Gitu. Jadi jangan kami justru yang diklarifikasi untuk apa? Kalau memang yang diungkapkan, diutarakan oleh saudara Rahmat dari relawan Jokowi itu tidak sesuai dengan apa yang diungkapkannya di media secara resmi loh ya, di media bukan hanya di akun YouTube-nya.
kalau benar itu tidak terjadi seperti yang diutarakan oleh saudara Rahmat, bantah mereka, somasi itu saudara Rahmat. Dan Yakub Hasibuan mengatakan ada juga, minta maaf juga. Yakub Hasibuan paginya mengatakan akan ada permintaan maaf. Akan ada. Ya. Bukan dia kan datang ke Kutai setelah itu. Dia di Kutai. Permintaan, ya ada permintaan maaf. Ada katanya. permintaan maaf. Somasi juga saudara Yakub Hasibuan kalau itu benar tidak terjadi. Jangan kami yang dikerasi, Bang Agus, Bang Rahmat Jana dan Bang Damai Hari Lubis. Atau kalau memang itu terjadi, nyatakan secara eksplisit, secara gentleman bahwa kita sekarang sudah berbeda gerbong, berbeda sisi. Itu gentleman. Ya, ini supaya dikutip juga oleh media. Jadi kalau memang apa yang di sana terjadi seperti yang diungkapkan oleh saudara Rahmat, ya sudah gentleman aja. Ya, karena bagi kami nggak terpengaruh sih EGB gitu. Emang gue peduli, emang gue pikiri, nggak ngaruh. Masih banyak jutaan rakyat yang mendukung kok perjuangan ini. Masih banyak jutaan. Itu nggak ngaruh kalian ada atau tidak ada di sisi kami, nggak ngaruh. Nggak pernah bareng kan? Cuma jangan jadi bunglon, kadang ke A, kadang ke B, kadang ke sisi A, kadang ke sisi B. Masuk angin. Ya, kalau sudah masuk angin, ya sudah minum tolak angin. Gitu, Bu. Lanjutkan, Bu. Oke. Ya gini ya, sebetulnya masuk angin atau tidak itu kan dari sejak kehadiran yang diliput oleh media, itu kan sebetulnya kita sudah menunjukkan bahwa kita berseberangan. Ya, artinya bagaimana mungkin seorang yang dilaporkan dan dijadikan tersangka itu sowan kepada orang yang melaporkan dan menjadikannya tersangka. Dari situ saja, ya ini kalau betul. kita bicara dari sisi behavior nih, dari sisi ilmu neuroscience nih nggak cocok. Jadi memang dari aspek perilaku memang sudah tidak cocok dengan kita. Perilaku menyimpang, Bu ya. Iya, sebetulnya saya juga mau berikan refresh ya terhadap kejadian ini. Sebetulnya kejadiannya udah 2 kali. Karena waktu tanggal 15 April 2025 penggagas kedatangan kita semua ya, kami para ahli dan TPUA itu kan Egy Sujana. Betul. Tapi pada saat kita sudah sampai di Jogja, beliau nggak datang dengan segala macam alasan. Oh. Bahkan isunya sedang sama Kapolda lah, isunya sedang ditahan lah, segala macam lah begitu. Terus terakhir ketika kita pulang ke Jakarta, beliau di rumah sakit di Malaysia gitu. Jadi dari situ saja sebetulnya ya ada keraguan. Ini kalau dari aspek perilaku ya. Ini sebenarnya orang ini niat benar mau melakukan penegakan kebenaran atau tidak ya, tapi Cuma menaikkan daya tawar. nah itu persoalannya di situ. Mungkin di sini ya, jadi di situlah ya yang perlu kita. Kalau Ibu sendiri terakhir ketemu Bang Egy kapan, Bu? Saya terakhir ketemu sama beliau itu ketika ya kan gini, ini juga ada sebuah fakta yang mungkin masyarakat juga belum tahu ya. Jadi ketika kami berlapan ya, klaster 1 dan 2 itu ditetapkan sebagai tersangka tanggal 7 November 2025, itu dari 8 tuh baru kami bertiga yang diperiksa loh sebagai tersangka. Sampai dengan hari ini 5 orang ya di klaster yang berbeda dengan kami termasuk Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu belum diperiksa juga loh Belum sampai diperiksa. sekarang. Jadi saya berpikir gini, ngapain sih ketakutan begitu rupa? Egy Sujana itu ketika belum naik jadi tersangka, masih sebagai terlapor, itu juga belum diperiksa karena beliau sakit ya, menyatakan sakit. Jadi hanya pengajuan itu kan tidak mungkin ya, tidak mungkin. Jadi ketika jadi saksi memang hadir dengan kursi roda. Tapi begitu jadi terlapor, beliau tidak hadir karena sakit ke Malaysia atau ke Inggris gitu ya. Iya, iya. Setelah jadi tersangka, 5 orang tersangka ini belum ada satu pun dilapor. Jadi kita santai aja. Katanya sih menunggu KUHP baru, Iya, KUHP baru. Jadi artinya tidak ada sesuatu yang nggak ada sih. Kalau saya tetap berpegangan teguh kepada sebuah kebenaran dari hukum. KUHP pelaksanaan per 2 Januari 2025 juga kan sudah jelas bahwa kasus ini nggak bisa dipidanakan. Ya. Karena sekarang KUHP 2026 itu menganut kepada
restoratif justice. Ya, bukan setuju. bukan obstructive justice seperti KUHP lama ya. Ya. Jadi memang susah ini. Kita satu syarat-syarat atau unsur-unsur terhadap pasal-pasal juga tidak ada memenuhi unsur ya. Kemudian yang kedua adalah ijazah juga ada 6 versi sampai Handset. Hmm? Nggak ada suara. Mati kan? library UN ya. Tapi di library Kemendikbudmen belum ada ya? Nah, itu makanya kayaknya perlu kita berikan juga nih. Nggak ada suaranya. Oh, ini dari sono kali. Biar ada di Perpu masa Biar ada di perpustakaan Kemendikbudmen, karena ini kan untuk pendidikan Bu ya. bagus, masa buku Jokowi's White Paper sudah ada di perpustakaan UN, perpustakaan PBB, masa di perpustakaan Dikdasmen nggak ada? Kemendikbudmen nggak ada, aduh malu banget kita ini. Ya, Buku Jokowi. ya saya mau kasih sedikit tanggapan juga. Saya berharap hari ini Profesor Abdul Muti akan menemui kita nih, kalau beliau ada waktu ya, Bang Rismon. Karena beberapa kali kita kesini selalu berhalangan beliau. Selalu nggak ada. Selalu berhalangan. Hari ini juga nggak ada kan? Semoga hari ini kan hari Senin. Harusnya hari Senin ya semua. Sementara menteri itu 1 tahun 366 hari. Itu nggak ada di kantor berapa hari ya? Nah itu Masa kita acak datang ke sini nggak ada terus? Itu nanti kita Gelima, selalu nggak ada. ya nanti kita minta pernyataan dari Humas Kemendikbudmen ya. Pak Menteri itu berapa kali setahun berkantor? Karena kok ketawa sih? Ya kan kita sudah 5 kali nih di hari-hari yang acak ya. Ya kembali ini ya dari LRT ya kami Roy Suryo, Rismon dan Dr. Tifa itu terkait dengan peristiwa 8 Januari 2025 itu nggak ada urusan 8 Januari 2026 tuh nggak ada urusan sama kami ya, nggak bikin kami bagaimana begitu, nggak ada Ya. jadi santai aja, nggak ada urusannya sama kita. Kita tetap yang namanya kami sebagai peneliti seperti juga hari ini kami ini menyampaikan hasil penelitian ya. Ada 3 trilogi ya yang sudah jadi, yang Gibran Endgame yang bagiannya Bang Respon ya. Kemudian saya sudah selesai juga Gibran's Black Brain. Black Brain. Gibran's Black Brain, satu lagi yang G Black Paper yang nanti bikinannya kita Pak Roy bertiga. Suryo. Ya Pak Oh, Roy ya. nanti prolog dan nanti kita bertiga. Jadi itu semua hasil penelitian. Jadi kami Jadi boleh sedikit Bu di spill isinya Gibran Black Brain. Sedikit aja. ya isinya tuh studi kasus ada 2. Jadi beberapa video, sekitar mungkin 50-an video ya terkait dengan, karena kita kan pengen tahu. Sama dengan Jokowi Dodo juga ya. Ya. Jadi kita mau lihat itu korelasi antara perilaku dan narasi yang disampaikan itu dengan dokumen-dokumen itu cocok apa tidak. Ya, kalau di JWP kan kita sudah jelas dari dokumen dan dengan perilaku tuh nggak cocok. Oke. Ya, nah kalau Gibran's Black Brain kita juga lihat apakah otaknya itu cocok sebagai seorang lulusan SMA, Oke. perilakunya, dan kemudian apalagi dia mengaku juga sebagai sarjana lulusan UK gitu ya. Nah itu kita yang black di situ. Nah ternyata black gitu kan. Nah yang studi kasus yang berikutnya adalah tentang Fufu Fafa. Tentang Fufu Fafa itu mengerikan sekali ya. Jadi itu benar-benar black brainnya ya. Nah itu saya kaji secara ilmu saya. Itu skillnya. Jadi Ntar dulu. Oke, lanjut. Besok itu ada sidang di KIP, Komisi Informasi Pusat, dengan yang termohon atau tergugat kalau misalnya. Termohon adalah pihak dari Kemendikbudmen. Di mana pada besok itu tanggal 13 Januari 2026 pukul 9 pagi kalau nggak salah, saya menjadi saksinya. Penggugatnya Bang. Ya, jam 10.30 10.30 ya. ya. Saksikan hanya di Sentana. 10.30 saya saksinya. Di situ kita akan kupas dokumen-dokumen apa yang diperlukan dalam penyetaran ijazah secara online, apa yang nggak dimiliki oleh Gibran, kok bisa lolos.
Saya tanyakan, dilakukan secara normatif, prosedural untuk semua orang, atau special case for Gibran? Di situ kita minta pertanyaan pada pihak Kemendikbudrismen dan mereka berhak untuk berbohong. Ya. Oh, Berhak dong. Jangan Loh, dong. kalau berbohong berhak itu, hak. Ya, tapi tidak etis berbohong. Silakan, makanya saya bilang, ya, mereka berhak untuk berbohong, tapi rakyat berhak untuk menghukum. Institusi atau lembaga negara yang sengaja berbohong untuk mengkhianati rakyat, itu layak untuk dihukum. Kenapa? Dari 10 dokumen yang diperlukan untuk penyetaran ijazah, setidaknya ada 2 dokumen yang tidak ada dimiliki oleh Gibran. Besok kita ungkapkan itu. Gitu. Ya, Di buku ini sudah ada, Bang? udah. Dan berikut juga dengan kesaksian Dr. Eko Susanto di situ. Jadi, dan ada rekamannya pula. Nah, di buku ini di halaman berapa ya? Bagi yang sudah beli mungkin bisa baca. Itu Saya- banyak itu. Bang Rismon, Ya. KPU Solo, KPU Jakarta, KPU Pusat bagaimana itu? Nih, halaman 231. Nanti setelah permintaan supaya surat keterangan Gibran ini dicabut, baru kita gugat itu KPU di Solo dan KPU Pusat Oke. pada saat pencalonan Gibran. Ya. Ini ya Bang Rismon, di halaman 231 buku Gibran Endgame ada kesaksian dari Dr. Eko Susanto, Sesdirjen di Kemendikbudrismen. Ya, biar jelas tuh. Jadi buku ini isinya juga sedikit banyak tentang Kemendikbudrismen, sehingga perlu dikasih untuk Kemendikbudrismen hari ini ya, untuk perpustakaan. 200 per hari loh. Wow, nah itu 6 kali loh. penjualan buku Gibran Endgame sampai hari ini Berapa orang yang komen? sudah mencapai 700. Wow, padahal baru di launching sekitar tanggal berapa kemarin ya? Tanggal 2 apa tanggal 3? 10 hari lalu. 10 hari lalu lah katakan. Jadi ini kayaknya buku bestseller Januari 2026. Januari aja, Februari nanti ya semoga lebih bestseller lagi. Oke. Ini kita sambil menunggu Pak Roy. Ada yang mau disampaikan nggak Pak? Oh, dari pengacara aja Nanti dulu ya. Oh dari pengacara. Bang Jagir dan Dari Pak Jamada Girsang. Duduk tengah dong, duduk situ. Bang Jagir dan Pak Refli. Hari ini urusan RRT. Saya nggak mau yang lain campur tangan. Oke, ini urusan. I talk to you everybody. See today RRT. Other people get out. Wih, ngeri kali. Jangan tanya yang bukan yang Oke. nggak boleh. Yang bicara Oke. cuma Silakan Pak Jamada Girsang sebagai kuasa hukum dari RRT. Ini sorry. Bang, tempelkan aja di situ, Bang. Bertanya dulu atau saya jelaskan? Jelaskan dulu, Pak. Baik, rekan-rekan media sekalian sama RRT. Yang baru hadir di hari ini baru RT. R-nya satu lagi belum hadir. Jadi agenda kehadiran kita hari ini ke Mendikbudrismen. Sekarang saya mengucapkannya udah lancar. Adalah satu penyerahan surat yang menambahi surat yang sudah dikirim oleh klien kita Rismon by email, dan hari ini kita kirimkan lagi yang di print atau hardnya, serta sekaligus memberikan satu buku Gibran Endgame kepada pejabat yang ada di sini. Tadi kita sudah koordinasi, bagian humasnya bersedia menerimanya. Humas Kemendikbudrismen ini bersedia menerima kita sesudah kompres ini. Oh ya, dan benar Mbak Tipa tadi dibisikkan, jika perpustakaan ini kelihatannya bukunya kurang ya.
Satu buku. Satu buku Jokowi's White Paper versi premium. Versi premium. Oh, versi premium. Mungkin 2 buku boleh lah ya. Boleh. Yang inilah 2 buku. Gibran yang Tadi ini. resmi 1, tambahannya 1 ya. Baik, oke, saya lanjutkan. Itu pertama acara kita. Dan kemudian nanti ada resmi kompres kita menjelaskan bahwa apa buku GEK ini apa yang saya pegang ini. Apa isinya, apa kontennya, dan apa tujuannya. Dan buku ini sampai sekarang ini seperti sudah diterima oleh informasi tadi, sudah hampir mencapai 700 eksemplar. Saya sendiri tadi malam jam 2 pagi membeli, ada yang membeli ke saya langsung dua buku ya. Saya juga ikut menjualnya. Benar. Yang saya kasih tahu kan, saya ikut menjualnya loh. Dan udah ada pesanan 2 buku dan saya yakin target saya 100 buku minimal. Nggak main-main. Jadi bukan hanya penasihat hukum saja, bukan hanya penasihat hukum saja, tapi juga ikut concern tentang penyebaran, penjualan buku ini seluruh Indonesia. Khususnya bagi kami penegak hukum tentu, rekan-rekan penegak hukum. Ya, jadi agenda kita ada 2 hari ini, saya ulangi lagi ya, serah terima surat dan buku GEK kepada Kemendikbud diwakili oleh Humas karena pejabat tertinggi di sini tidak ada, mungkin keluar kota ke Surabaya kalau nggak salah ke Surabaya. Nah, kedua nanti sesudah kita serahkan buku tentu kita dari RRT ini akan menjelaskan konten yang sebenarnya tentang buku ini. Dan nanti kami dari kuasa penasihat hukum memberikan penjelasan arti dari kehadiran kita di sini dalam mengajukan permohonan informasi publik tersebut, apa kelanjutannya jika tidak diberikan jawaban yang benar. Sesuai dengan Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008, itu ada prosedurnya. Jika surat kita masuk dalam 10 hari ini, mereka tidak respon, nah kemudian kita harus ada keberatan. Nah, keberatan kita itu akan berlangsung selama 30 hari. Sesudah 30 hari tidak ada respon lagi, baru kita masukkan permohonan ke Komisi Informasi Publik yang ada di Ridwan Rais. Saya pikir ini jadi agenda hari ini, agenda yang sangat penting yang masih menyangkut ijazah atau sertifikat atau yang namanya keterangan tentang penyetaraan itu pointernya. Saya pikir ini penting banget karena kita sudah dapat tembusannya, fotokopinya, kita baca sepertinya kita perlu dasar hukum daripada pengeluaran SK surat keterangan penyetaraan itu perlu. Jika tidak ada dasar hukumnya, berarti itu termasuk abuse of power oleh pejabat negara. Oleh sebab itu sangat penting sekali ya, sangat penting sekali untuk acara hari ini. Kami harap sih sesuai dengan Undang-Undang KIP 14 2008 keterbukaan harus ada. Ya. Oke, saya pikir begitu untuk sementara karena host kita hari ini Profesor Refli Harun sudah hadir juga untuk mengkoordinir acara selanjutnya. Monggo, Prof. Kita nunggu Mas Roy ya. Mas Roy sebentar lagi. Tapi kita berhenti dulu ya pas conference-nya. Nanti setelah acara baru kita lanjutkan. Ya. Kita hormati tuan rumah yang sudah memberikan tempat kepada kita ya, dengan layak, dengan baik. Jadi kita berhenti dulu setelah kita nanti datang Mas Roy. Baru acara, pengenalan buku, lalu statement dan lain sebagainya ya. Oke, siap. Mas Roy tadi 5-10 menit yang lalu bagus itu. Dipanggil ya. Lengkap ya. Oke, teman-teman, saat ini kita mesti dihentikan dulu live streamnya karena masih menunggu Mas Roy Suryo yang saat ini sudah sampai di Jalan Semanggi. Mungkin kita akan segera live stream kembali setelah kedatangan Mas Roy Suryo. RRT akan memberikan konferensi pers secara resmi jika personil sudah komplit
untuk sementara kita akhiri dulu live streamnya. Kita akan kembali live stream setelah kehadiran Mas Roy Suryo. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Tetap stand